Al-An'am. Ayat 25 ya. Minhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiram. Syaurillah ilahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailar ruh hamdikal faqir bapak berjat. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Syaulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wa ashghilna tula hayatina fi laylina wa naharina wa alhiqna bil ladzina taqaddamu minas solihina warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum. Allahumma saghfir lana hadzal kitaba. Allahumma saghfir lana hadzal kitaba. Allahumma saghfir lana hadzal kitaba. Kita langsung baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka wa yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Ya, lumayan panjang. Wa minhum may yastami'u ilaik. Itu awalnya istighna. Minya huruf cer, humnya domir muttasil sebagai majrur. Jadi minhum sebagai khobar muqaddam. Jadi kalau ada jar majrur di awal, maka dia menjadi khobar muqaddam. Maka butuh mubtada muakhar. Jadi kalau ketemu isim di depannya dibaca rofa sebagai mubtada muakhar.
kebetulan ketemunya man. Man itu isim mausul. Nah itu. Maka man isim mausulnya menjadi mubtada muakhar. Gitu. Menjadi mubtada muakhar. Yang jadi mubtada muakhar isim mausul berarti butuh silah. Silahnya harus kalimat. Nah, di sini ada yastami'u. Nah, yastami'u fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, kembali ke man, ila huruf jar ka dhamir muttasil sebagai majrur. Yastami'u ilaik. Nah, kalimat bukan? Kalimat kan? Nah, kalimat setelah isim mausul maka disebut silah mausul. Nah, sampai situ dulu. Jadi kalau diartikan mana? Ini tadi kena angin. Wa minhum, dan di antara mereka gitu kan. Dan di antara mereka man, ada orang yang yastami'u, dia mendengarkan ilaika, kepadamu. Dan di antara mereka terdapat orang yang mendengar, itu maksudnya. Orang yang dia mendengar. Ilaika, kepadamu. Ilanya huruf jar, kanya dhamir muttasil sebagai majrur. Baru idza qara'ti apa ta? Qara'ti apa qara'ta? Qara'ta. Dan di antara mereka ada orang yang yastami'u, dia mau mendengarkanmu. Idza qara'ta, ketika engkau membacanya. Engkaunya siapa? Nabi. Ya. Jadi di antara mereka itu berarti kalimat apa namanya? Mana tadi hilang? Ya, kalimat ismiyah, cuman diawali dengan khobar muqaddam. Jadi kalau mengartikan ada terdapat atau ada gitu ya. Dan di antara mereka terdapat, nah begitu deh. Dan di antara mereka ada, yang boleh begitu. Orang yang yastami'u, dia mendengarkan ilaika, kepadamu. Idza qara'ta, apabila engkau membaca Al-Qur'an. Jadi ketika Nabi menjelaskan tentang Quran, ada di antara mereka yang mendengarkan. Gitu. Wa ja'alna ala qulubihim. Wawunya atop, ja'alna fi'il madi, fa'ilnya nahnu ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Berarti ala huruf jar, qulubi majrur, wa huwa mudhaf, himnya dhamir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Akinatan. Nah, akinatannya jadi apa? Man yastami'u ilaika wa ja'alna qulubihim, begitu kan? Di antara mereka ada yang mendengar apabila engkau membaca, dan kami telah menjadikan atas hati mereka akinatan. Akinatan apa? Agtiyatan, itu tafsirnya. Agtiyatan, tutup ya, boleh diartikan tutup. Akinatan boleh diartikan penghalang. Penghalang, tutup. Nah, makanya di sini ada li'an, tuh ada li itu di tafsirnya. Itu linya lam ta'lil. Kenapa? Karena lam ta'lil menyimpan an mas dari ya. Cuman di ayat ini justru lam ta'lilnya yang tidak ditampilkan.
Biasanya ana yang tidak ditampilkan. Ya, ini malah ana yang ditampilkan, lam ta'ilnya yang tidak ditampilkan di ayatnya ya. Nah, jadi li'an aslinya. Nah, kalau ditambah depannya la, li'alla gitu jadinya. Li'alla yafqahuna fi'il mudhari, fa'ilnya hum, punya domir muttasil sebagai maf'ul bi. Jadi apa bacanya? Dan di antara mereka ada orang yang dia mendengarkanmu. Idza qara'ta, apabila engkau membaca Al-Qur'an. Wa ja'alna 'ala qulubihim, dan kami telah menjadikan 'ala qulubihim, atas hati mereka. Atas hati mereka akinatan, penghalang atau penutup, boleh. Adtiyatan, penutup. Alla yafqahuna. Nah itu. Berarti tetap ada li. Jadi li'an. Tapi tetap bacanya an ya. Jadi an huruf masdariyah, yafqahu fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun. Karena af'al khamsah dengan fa'ilnya hurufnya domir muttasil sebagai maf'ul bi. Gitu. Jadi li'an la yafqahu gitu. Jadi kalau dibaca yafqahu silah. Silah mausul dari an. Tapi kalau dibaca dari an berarti an la yafqahuhu. Itu berarti kedudukannya isim yang apa? Ada li. Isim yang jer. Ada li kan. Linya diumpetin. Linya kan lam ta'lil. Lam ta'lil itu aslinya huruf jer. Gitu. Nyambung kan? Jadi li'alla, annya di tafsirnya ada la. Li'alla yafqahuhu. Terus sampai sini dulu. Nah, kita jelasin. Dikit-dikit dulu. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu ketika engkau membaca Quran. Maksudnya begitu. Dan kami menjadikan atas hati mereka akinatan, penghalang, aghtiyatan, penutup. Apa tujuannya? Allah kok memberi penghalang? Iya kan? Tujuannya li'an la yafqahu, agar mereka tidak memahaminya. Apa yang dimaksud tidak memahaminya? Lihat di tafsirnya itu yafhamu apa yufahimu. Fahama yufahimu. Apa yafhamu? Kalau yafhamu mujarrad. Ya. Ini ada yang hilang nunnya, ya kan? Karena dia menafsirkan yafqahu. Jadi yafqahu itu apa sih? Yafhamu. Ya, mereka memahaminya. Mereka memahami Quran. Yafhamu al-Quran. Gitu ya. Jadi di antara mereka ada yang mau dengar ketika engkau membaca Quran. Engkaunya siapa? Engkaunya Nabi awalnya. Nah sekarang bisa juga di kita.
Kadang kita menjelaskan ayat ya, walaupun tidak auzubillah, enggak ngeluarin dalil, tapi penjelasan kita tuh menjelaskan ayat, entah itu sama istri, entah itu sama teman sejawat, kan secara tidak langsung. Hanya kita kan ada kewajiban untuk memberi peringatan kan. Jadi kita jangan leha-leha, ngerti leha-leha ya? Jadi kirain kita tuh nggak dosa gitu, nggak dosa ketika kita nggak ngajak orang gitu. Padahal itu wajib. Nah ini, kami telah menjadikan hati mereka akinatan. Apa agniat? Akinatan, agtiatan. Ya, akinatan tadi artinya kami telah menjadikan pada hati-hati mereka akinatan, penutup. Ya, akinatannya diartikan agtiatan, penutup. Allah yafqahu, agar mereka tidak mampu memahaminya. Nyahnya itu apa? Al-Quran, lihat di tafsirnya ya, bisa dibaca fahama yufahimu. Kalau dibaca yufahimu hilang nun, asalnya yufahimuna. Siapa yang ngilangin nun? Nah itu. Jadi di situ masih ke bawah ya. Mana sih? Hilang lagi saya. Yafqahuhu, itu kan? Yafqahuhu, agar mereka tidak memahami Al-Quran. Yufahimu, fahama yufahimu, agar mereka tidak faham Al-Quran, tapi sedikit-sedikit. Karena pakainya tasdid. Kalau tasdid itu makna litakthir. Ya, jadi maknanya berangsur-angsur. Jadi li'alla yafqahuhu, agar mereka tidak memahaminya. Apa yang dimaksud memahaminya di situ? Pelan-pelan. Iya. Biasanya baca Qur'annya dua kaca menjadi satu gitu. Dari 1,5 ujung-ujungnya lewat. Nah itu. Jadi dibuat mereka tidak paham. Wafi adanihim, nanti dulu deh itunya ya. Sebenarnya sama pembahasannya. Wafi adanihim wakron, terus ini aja deh. Bawahnya atau fi adani maktuf. Bahwa mudhof himnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih, wakron maf'ul bi. Dan pada telinga-telinga mereka terdapat wakron. Wakron itu apa? Nah ini di sini ada tafsirnya. Kira-kira bacanya apa? Dod apa sod? Sod ya. Sod ya. Jadi wakron itu artinya somaman. Somaman itu sama kayak penghalang. Sehingga fala yasma'unahu sama akabulin. Somaman itu tuli. Sumun bukmun itu tuli. Makanya minnya 2. Itu tuli. Jadi apa artinya? Agar mereka tidak bisa memahaminya. Maksudnya mereka tidak paham Al-Quran. Jadi ya, wa fi adanihim wakron, dan di dalam
telinga mereka terdapat wakron. Sama, iya. Fi-nya huruf jer, adani majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Im-nya dhamir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Ini wakronnya jadi apa? Wakron maf'ul. Karena wawunya atop jadi sama. Akinatan sama dengan akinatan, wakron. Jadi akinatan jadi apa? Maf'ul bi kedua, ya kan? Nah, wakron juga menjadi maf'ul bi dua dari yafqahuhu wa fi adanihi. Karena wawunya atop ya. Agar mereka tidak mampu memahami Quran dan di dalam telinga mereka terdapat wakron, sumbatan boleh. Sehingga di sini fala yasma'unahu. Fala yasma'una, yasma'una fi'il mudhari. Fa'ilnya hum. Maka mereka tidak mampu mendengarnya. Sama aqabulin. Nah itu sama itu jadi apa? Maf'ul mutlak. Karena yasma'una kata dasarnya sama dengan sama'a. Makanya disebut maf'ul mutlak. Maka mereka tidak mampu mendengarnya dengan pendengaran menerima, qabul. Udah tahu gitu. Itu pendengaran yang tidak menerima. Ngomong naon. Jadi sama itu. Orang sama-sama susah juga. Nah, apalagi diimbuhi. Sama aqabul. Ya, sampai situ dulu. Biar nyambung ya. Jadi dan di antara mereka terdapat orang yang dia mendengarkanmu gitu. Maksudnya ketika Nabi membaca Quran dia menyimak gitu. Man yastami'u, dia mendengarkan, menyimak. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan ala qulubihim, atas hati-hati mereka akinatan. Apa itu? Agtiatan. Ya, agtiatan li'an yafqahu, agar mereka tidak memahami Al-Qur'an. Tahu Al-Qur'annya? Lihat tafsirnya, di situ ada yufahimu Al-Qur'an. Tapi ada la. Di ayatnya ada la di tafsirnya. Jadi agar mereka tidak bisa memahami Al-Qur'an. Banyak kan ya? Orang yang mau belajar Quran sedikit. Mereka merasa sudah paham, padahal belum paham. Nah, jadi emang dari sononya begitu. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi udah seperti itu. Makanya Nabi nggak boleh sedih kan ya. Di surat Al-Fajr, Nabi awalnya kesusahan gitu, ngajak orang kesusahan gitu. Nah, akhirnya Nabi mulai ada keluhan secara manusiawinya ya. Nah, terus datang ayat untuk menghibur. Surat apa itu ya? Al-Fajr kalau nggak salah. Untuk menghibur agar Nabi tidak putus asa. Terus disebut di dalam Al-Baqarah tadi ayat yang innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, bahwa
engkau beri peringatan mereka atau tidak, tetap dia tidak beriman. Itu kalau dalam tafsirnya itu li'ilmillah. Coba dibuka, li'ilmillah. Jadi Allah udah tahu gitu. Di tafsirnya coba, innal ladzina kafaru am lam tunghirhum la yu'minun. Nah itu ujungnya itu. Kan innal ladzina kafaru gitu kan, ketemu enggak? Al-Baqarah ayat 6. Al-Baqarah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan selain keduanya, sawaun sama aja atas mereka. Angdar tahun, ingat nggak? Sawaun itu kalau ketemu hamzah istifham maka hamzahnya jadi taswiyah. Kalau hamzah taswiyah itu isim di depannya bisa ditakwil, fiil di depannya ditakwil isim. Makanya angzarta itu fiil kan, fiil madi, fa'ilnya anta, madi majid itu. Nah, angzarta itu sebagai silah masdariyah. Padahal nggak ada masdariyahnya. Nah, baru ditakwil isim. Nah, gitu. Ditakwil isim yang rofa. Jadi apa? Mubtada muakhor. Khobar muqaddamnya mana? Sawaun. Itu jadi sawaunya jadi khobar muqaddam yang menjelaskan. Jadi khobarnya di depan. Sama saja. Cuman kan ciri hamzah tasbih itu ada sawaun, ada hamzah, terus ada am, itu cirinya. Jadi sebuah pilihan gitu. Itu. Jadi angzarta itu aslinya inzaruka gitu. Ngerti nggak? Inzaru masdar. Ketemu nggak? Angzarta itu kan af'ala yuf'ilu if'alun. Andaro yundiru inzarun. Nah gitu kan. Jadi dibikin masdar, lalu domir taknya menjadi ka, domir muttasil. Jadi inzaruka. Aslinya begitu, Pak. Jadi indaru itu mubtada muakhor. Nah itu ininya khobar muqaddamnya mana? Sawaun. Kok bisa? Bisa karena sawaun ketemu hamzah, maka menjadi taswiyah. Kalau hamzah taswiyah, fiil di depannya harus ditakwil isim. Nah, itu namanya ditakwil isim yang rofa menjadi mubtada muakhor. Gitu jadinya. Ya. Jadi peringatanmu kepada mereka, jadi asli artinya begitu. Angzarta itu sama dengan inzaruka gitu. Inzarukahum, peringatanmu kepada mereka gitu. Ngerti kan ya? Kenapa nggak langsung aja gitu? Langsung aja inzaruka. Jadi ayatnya tuh sawaun alaihim inzarukahum gitu kan ya. Padahal maknanya itu. Kenapa di sini angzarta? Ya beda tetap. Kalau dipasang isim, kalau inzaruka kan dipasangnya isim tuh berarti udah mati. Gitu. Nggak gerak. Tapi kalau angzarta, kita akan menemui orang-orang kayak itu. Dulu Nabi ketemu Abu Jahal. Nah sekarang kita juga ketemu. Siapa mereka? Ya kita yang tahu. Orang yang diomonginnya susah gitu. Suruh sholat itu susah banget. Nah itu. Makanya berlaku sampai ke kita. Angzartahum. Pakainya kalimatnya fi'liyah. Berarti gerak dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau pakainya inzarukahum, peringatanmu kepada mereka, itu asli kepada Nabi. Enggak berlaku ke kita. Ngerti kan ya? Ya udah Nabi aja yang begitu, kita enggak. Ini berlaku ke kita. Kita akan menjumpai orang-orang yang susah diatur.
Jadi kalau ketemu ya udah biasa aja, Nabi juga dulu begitu gitu maksudnya. Ya bukan? Jangan jauh-jauh. Keluarga kita aja misalkan, mas sholat atau malu mas sholat. Iya Pak. Itu lama nggak sholat. Ya kita nggak boleh sedih. Gitu. Sawaun alaihim angdar tahu. Nah itu maksudnya Pak. Makanya dibikin ditakwil isi. Ya balik lagi. Tapi paham ya? Layu minun sama kan, mereka tidak akan beriman. Ya diomongin tidak diomongin sama aja. Jadi gimana Ustaz? Doain aja udah. Robbi habli minas solihin. Iya. Sebab kalau kita marah, mereka tambah marah. Gak orang lain lah, istri kita sendiri. Ketika kita peringatkan untuk kebaikannya, nolak kan? Nolak. Nah ketika nolak, kita jangan masukin ke hati. Ya emang begitu ceritanya. Iya, terus gimana Tan? Ya udah doa. Kalau kita tidak menerima dengan sikap istri, berarti kan kita merasakan jadinya. Istri kayak gini amat. Nah, itu namanya tidak terima. Jadi kalau tidak terima itu terasa. Tapi kalau menerima nggak terasa. Musim hujan gitu. Kemarin saya pernah jelasin. Hujan terus kita nerima. Ya jadi nggak ngeluh gitu. Ya udah bikin bala-bala kan anget tuh. Indomie. Tapi kalau kitanya tidak menerima, uring-uringan malah tambah sakit. Mau kemana-mana jadi nggak bisa tuh, jadi kepikiran. Allah udah ngasih cara. Nah gitu. Nah ini dicontohkan oleh Nabi kan ya. Jadi ketika Nabi menerima, jadi tenang. Kita juga begitu. Ya udahlah gitu. Tapi nyampe ke hati. Balik lagi ya. Berapa tadi? Wa minhum man yastami'u ilaika, dan di antara atau sebagian mereka ada orang yang mau mendengarkanmu. Idza qara'ta, ketika engkau membaca Al-Qur'an. Wa ja'alna 'ala qulubi, dan kami menjadikan atas hati mereka akinatan. Berarti yang menjadikan penghalang itu siapa? Allah ya. Iya. Itu. Makanya tadi saya tuh belum selesai. Tadi yang ayat tadi Al-Baqarah itu. Itu di situ ada ilmu Allah gitu. Coba ulangi lagi tadi. Kenapa orang itu nggak bisa beriman? Kan itu la yu'minuna li ilmillahi minhum. Karena pengetahuan Allah tentang mereka. Gitu. Apa maksudnya? Allah tuh tahu Abu Jahal gak bakal beriman. Gitu. Itu namanya li ilmillah. Nah, makanya di sini perintahnya, larangannya wal fala tatma. Janganlah engkau tomak, berharap. Janganlah engkau berharap fi imanihim, dalam keimanan mereka. Janganlah engkau berharap mereka beriman, maksudnya begitu. Udah itu. Kan? Yang tadi, yang 6 itu, dikit lagi. Jadi ternyata kalau kita nyeru siapapun terus susah, udah aja jangan masukin ke hati. Ya, jangan-jangan gitu doang. Ya, jangan-jangan. Ya udah kita doain. Jangan pikiran. Itu maksudnya. Karena di sini li ilmillah, karena pengetahuan Allah tentang mereka. Makanya kan fala tatma itu perintahnya. Jangan engkau berharap fi imanihim, dalam keimanan mereka. Jangan engkau berharap dia akan menjadi baik gitu. Udah aja terima. Nah, justru ketika kita bisa menerima, maka Allah akan kirim nikmatnya setuju. Tapi syaratnya harus terima dulu. Tapi kalau kita nyuring-nyuring aja, nggak bakal nyetrum. Nyambungan ya? Kalau kita menerima gitu, nanti kan akan diberi
anugerahnya juga kepada si yang kita suruh apa ke kita aja? Dua-duanya. Dua-duanya maksudnya salah satu, bisa ke dia, bisa ke kita. Kalau ke kita, kitanya bisa menerima. Kalau ke dia ya berarti dia akan taat. Gitu. Tapi kalau ke kita, bukan ke dia, dia tetap aja begitu. Tapi kitanya menerima. Itu salah satu. Oh enggak kedua-duanya dia terima? Enggak. Oh, salah satunya. Iya. Salah satu. Kenapa yang ditakutkan itu? Ya dia udah kafaro kan. Iya. Makanya Allah sendiri kan tadi waja'alna. Tapi ja'alna itu tidak Allah sendiri, kami. Kenapa di situ kami? Bisa juga orang itu banyak melakukan maksiat sehingga mereka menutup diri. Nah itu balik lagi ke ayat. Gitu Pak. Makanya di sini ja'alna, dan kami menjadikan hati mereka akinatan. Bukan aku ya, kalau aku murni Allah. Nah, kayak kemarin itu saya jelasin tentang tawakal kan. Tawakal itu kitanya lebih banyak, usaha kitanya lebih banyak, nanti sisanya Allah. Justru ketika mentok, nah baru di situ la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, Allah bersama kami. Nah Allah bersama kami itu berarti maknanya menolong. Gitu. Nah kitanya sudah sedih kan ya, masih tetap begini-begini aja. Nah itu jangan putus asa. Ya sampai situ dulu, nanti ayat ini lanjut ya, biar nyambung ke Riyadhah. Coba baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yastami'u ilaika idza qara'ta wa ja'alna ala qulubihim aqinnatan aqliyatan li an la yafhamu al-Qur'ana wa fi adanihim waqran somama fala yasma'unahu sama aqabulin qabulin ya. Qabulin itu mudhof ilaih. Fala yasma'una, maka mereka tidak mampu mendengarnya dengan pendengaran menerima. Keras. Enggak, saya enggak mau gitu. Itu namanya pendengaran yang tidak menerima. Ya, di situ dulu ya. Coba kita lihat Riyadhahnya, dilanjutin lagi tadi. Riyadhahnya juga lumayan. Sini nanti nyambung ya, dengerin aja dulu, dibaca dulu nanti nyambung. Apa bacanya nih? Kasrotu. Kalau dibaca kasrotu berarti menjadi mubtada. Wa huwa mudhof. Banyak dibaca mudhof ilaih. Amali. Wa huwa mudhof. Him mudhof ilaih. Kasrotu amalihim, kebanyakan amal mereka. Mereka yang dimaksud adalah orang soleh ya, lawan dari kafir tadi. Jadi kebanyakan amal orang soleh, aktivitas lah gitu ya kalau bahasa kerennya. Kebanyakan aktivitas mereka ala riqqatil hijab, atas menipiskan hijab.
Jadi kegiatan atau perilaku orang soleh itu tiap hari itu menipiskan hijab. Ingat ya, setan itu datang dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri kan. Yang nggak bisa dari atas. Nah itu yang dikejar. Jadi kebanyakan amal mereka, kebanyakan aktivitas mereka ala riqatil hijab, atas menipiskan hijab. Hatta yarau, sehingga mereka mampu melihat. Yarau itu fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya hilangnya ruknun karena af'al khamsah. Dengan fa'ilnya hum sebagai silah, masdariyah ditakwil isim yang jar sebagai majrur dari hatta, sehingga mereka itu kulla maf'ul bih wa huwa mudhaf syai'in mudhaf ilaih. Jadi sehingga mereka memperhatikan atau melihat setiap segala sesuatu fil wujudi hayyan, dalam wujud hidup. Gitu. Jadi kalau kita bisa begini berarti kita mulai soleh. Jadi kalau melihat sesuatu itu hidup. Gitu. Kalau kita punya duit di dompet, dibuka dompetnya itu kelihatan duitnya itu hidup. Gitu. Gimana hidupnya? Nah, lihat berikutnya. Wa yu'amiluna. Yu'amiluna itu fi'il mudhari mazid 1. Amala yu'amilu. Kalau domirnya hum, yu'amiluna. Nah, kalau di depannya ada maf'ul bi, yu'amiluna. Mereka berinteraksi dengannya. Jadi kalau kita lihat hewan itu asli berinteraksi dengan kita. Dan karena kitanya takut jadi pentung. Jadi selesai. Ya, nyamuk juga gitu Pak. Silaru dan suka banyak. Nah, sambung ya. Yu'amilunahu mu'amalata. Mu'amalata, kenapa dibaca mu'amalata tidak mu'amalat? Mu'amalata maf'ul bi. Wa huwa mudhaf al ahya'i mudhaf ilaih. Jadi mereka berinteraksi dengan interaksi hidup. Gitu. Nabi Sulaiman itu kenapa semakin tua semakin kaya? Melihat hartanya itu bicara. Ya, bisa bicara gitu. Hanya semakin ditambah semakin ditambah. Falidzalika kanu la yajidu ahaduhum lahu. Falidzalika, maka untuk itu, linya huruf jar, zalika isim isyarah sebagai majrur. Maka untuk itu kanu fi'il madhi naqis, isim kanannya hum, mereka la yajidu ahadu. Nah itu ahadunya fa'il dari yajidu. Yajidu kan domirnya huwa ya. Jadi apa artinya? Maka untuk itu kanu mereka la yajidu, mereka tidak mendapati salah ahaduhum ya, ahaduhumnya itu fa'il. Jadi mereka, salah satu dari mereka tidak mendapati lahu baginya kholwatan. Nah itu kholwatan itu apa artinya kholwat? Sepi ya, sepi. Kholwat itu tidak ramai. Tidak ramai. Jadi salah satu dari mereka tidak akan mendapati untuknya kholwatan. Apa kholwatan? Yang sepi.
ya'sillaha fiha abadan. Yaksi bermaksiat Allah kepada Allah. Jadi dia tidak bisa bermaksiat kepada Allah. Ada yang kelewat enggak? Enggak. La yajidu ahaduhum lahu. Salah satu dari mereka tidak mendapati baginya. Maksudnya tidak mendapati kholwat gitu. Kholwat itu apa? Suasana sepi. Ngerti maksudnya suasana sepi? Kalau di kamar kita cuman ada minuman gini nih, berarti kita sendirian apa ada temennya? Nah itu yang dimaksud kholwatan itu, nggak ada siapa-siapa. Nah orang soleh itu nggak bisa mendapati suasana yang nggak ada siapa-siapa, ngerti kan? Masuk kamar cuman ada minuman. Nah maka minuman itu seakan-akan hayyan, hidup, dan dia mendengarkan dengan dua telinganya. Gitu. Kalau kita ya lihat dia biasa aja kan. Kenapa? Karena hatinya belum berpikir. Gitu. Nyambung kan? Jadi kenapa orang soleh nggak bisa bermaksiat? Karena dia tidak bisa hidup sendiri. Oh enggak, kemarin juga di kamar tidurnya sendirian. Nah, padahal di situ kan ada jam tangan, ada minuman, ada dan lain sebagainya. Merasa diawasi. Ya, siapa yang bisa begitu? Orang yang semakin tipis hijabnya. Orang yang semakin tipis hijabnya, dia akan mampu melihat. Makanya di ujungnya fayastahyi minhu, maka dia merasa malu darinya. Jadi kalau kita mau berbuat tidak baik gitu, terus ada aqua satu, nggak jadi. Kenapa? Dia tidak merasa sendirian. Lihat aqua ngomong gitu kan, emang kamu nggak punya duit? Gitu loh. Kan masih punya. Jadi nggak jadi. Nyambungan Pak. Nah, ambal mereka itu selalu menipiskan hijab. Bagaimana? Hatta yarau kulla syai'in fil wujudi hayyan. Hatta lil goyah, ada an masdariyah yarau fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah, sehingga mereka mampu melihat kulla syai'in, segala sesuatu. Kulanya jadi maf'ul bihi, dari segala sesuatu. Falidzalika, maka untuk itu mereka la yajidu ahadu, salah satu dari mereka tidak mendapati lahu baginya. Maksudnya tidak mendapati tempat yang sepi. Orang kalau udah tipis hijabnya, hijab yang ada di hatinya tipis, dia tidak pernah merasa hidupnya sendiri. Gitu. Apa yang dilihatnya itulah temannya. Bisa dialog, bisa. Kita nggak tahu kan, dia diem aja padahal dia mungkin lagi ngobrol. Ternyata ada. Tapi bukan iblis ya, bukan. Li'annahu yara kulla syai'in nadhron ilaihi bi'ainihi fayastahyi minhu. Li'annahu, karena bahwasanya dia yarau, dia melihat
kulla syai'in, segala sesuatu, nadhron. Apa nadhron? Pandangan ya. Jadi dengan penglihatan ilaihi, kepadanya, bi'ainai, mana tadi? Bener ya? Bi'ainaihi, dengan kedua matanya, fayastahyi minhu, maka dia merasa malu tentangnya atau darinya. Karena tidak bisa sendiri, akhirnya dia menjaga diri untuk tidak bermaksiat. Kenapa? Karena semua yang dia lihat, mereka bisa bicara, gitu. Bisa ngomong, bisa mendengar. Masih kuat? Nah, di sini dikasih contoh. Dan contohnya ini sering kita dengar, bahkan hafal sejarah. Lama amaro Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lama ketika, berarti huruf syarat. Amaro, Allah memerintahkan Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini jabatannya. Walam yajidil Musa. Yajid apa artinya? Ketemu, ya, berjumpa. Lam yajidil Musa, berarti apa artinya? Apa? Lam yajidil Musa, apa artinya? Ya, tebakan. Tidak mendapati dia tidak mendapati. Musa itu bukan nabi. Pisau. Iya. Pisau artinya. Iya. Ketika lama amaro, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu bil ikhtitani, dengan berkhitan. Bil ikhtitani. Jadi kita diingatkan, kita juga, karena di sini lama ya. Ketika tuh, berarti kita itu pernah mendengar kisah ini. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bil ikhtitani, dengan sunat. Langsung Ibrahim tuh masuk ke kamar, masuk ke ruang dapur, nyari, dia ngacak-ngacak, nyari pisau. Ternyata nggak ketemu. Walam yajidil Musa tuh, dan dia tidak menemukan pisau. Tapi perintah Allah tuh segera. Ikhtatana itu fi'il madhi. Ikhtatana bil kudumi. Dan Ibrahim sunat dengan kampak. Kudum itu kampak. Serem gak? Jadi kisahnya tuh dia masuk ke kamar, ke dapur, dia tidak mendapati pisau, dapatnya kampak. Berarti kampaknya diambil, langsung keluar cerak. Nah itu ceraknya itu, takut bukan yang dimaksud kan. Nah itu sunat sendiri lagi Pak. Kalau disunatin kita bisa merem, tapi kalau sunat sendiri nggak bisa merem. Takut nyasar. Subhanallah. Kira-kira pelajaran apa yang bakal diambil kita? Fakilala. Kila itu fi'il madi majhul. Berarti artinya tuh fakila, lalu dikatakan lahu kepadanya, nyanya siapa? Ibrahim, ya kan? Jadi lalu dikatakan kepada Ibrahim,
Apa kata-katanya? Halla sobarta. Halla itu dua kata, asalnya hal sama la, itu huruf anjuran, istidrok, anjuran. Fakila lahu, dan atau lalu dikatakan kepada mereka. Kalau dikatakan kepada mereka berarti ada yang ngomong nggak? Ada. Siapa yang ngomong? Allah. Terus ada lagi. Musa ini bukan Musa Nabi. Jadi kalau ada bentuk majhul itu pelakunya pasti diumpetin. Jadi kalau ada majhul itu pasti pelakunya diumpetin. Nah, kira-kira pelakunya diumpetinya itu di mana? Siapa sih yang nanya itu? Fakila, ya kan? Fakila lahu, dan dikatakan kepada Ibrahim. Kira-kira siapa yang ngomong? Dikatakan kepada Ibrahim. Bisa malaikat, bisa Allah, bisa juga orang yang ada di surga, bisa juga kita. Kita ketika mendengar cerita ini, kita dalam hati bertanya, siapa itu pelakunya, kan? Apa sih tadi kalimatnya? Fakila lahu, dikatakan kepadanya. Berarti kan ada yang ngomong kan? Nah, itu yang ngomongnya tidak disebutkan. Kira-kira siapa? Allah. Berarti dikatakan kepadanya, berarti Allah yang ngomong. Pas nggak kira-kira? Satu laginya kita, bisa juga kita yang ngomong. Ketika mendengar cerita ini bahwa bahwa Ibrahim itu masuk dapur nyari pisau nggak ketemu, pakainya gampang. Ketika kita mendengar cerita ini, kita juga bertanya, siapa yang nanya ini? Fakila lahu, dikatakan kepada Ibrahim. Apa kata-katanya? Gitu kan? Halla sobarta hatta tajidal Musa. Gitu. Jadi bisa aja kita yang nanya gitu. Apa pertanyaannya kan? Halla, mengapa tidak sobarta engkau sabar hatta tajidal Musa, sehingga engkau mendapati pisau. Jadi kalau gampang ceritanya gini, kenapa nekat gitu? Kan pisaunya nggak ada ya, kok pakai kampak sih? Nah gitu. Kenapa nggak sabar gitu nyari pisau? Sabar aja. Kenapa kok buru-buru banget langsung ketemunya kampak, langsung dikampak? Itu maksud ceritanya, Pak. Terus apa pelajaran yang kita dapat? Nah, Ibrahimnya itu ngomong itu. Faqala, lalu Ibrahim menjawab, inna ta'khira amrillahi azza wa jalla la azimun, itu salah itu. Ini iya, ini bukan wawu hamzah. La azimun itu yang benar. La azimun. La-nya muzakhliqah. La yang berada pada pada khobar inna. La azimun. Faqala in ta'khira amarallahi azza wa jalla la azimun, itu yang benar. Jadi depannya itu iya, itu habis zo. Azim, itu azimun. Apa alasan Ibrahim? Sesungguhnya inna ta'khira, sesungguhnya mengakhirkan amrallahi, perintah Allah itu adalah la azamun, sungguh apa azam? Dosa besar.
Gitu. Dosa besar. Jadi kalau kita masih suka menunda waktu, itu dosa besar. Padahal dia sholat duhur jam 2:30 belum mulai. Terus dia sholat. Begitu sholat selesai azan, sah nggak sholat? Sah. Dosa nggak? Nah, kalau menurut orang soleh dosa. Karena dia sudah ke hati kan, sudah bersih. Dosa. Tapi kalau imannya masih model-model kita, kayaknya nggak dosa. Kenapa? Karena masih di dalam hati. Kalau sudah keluar baru dosa, gitu ya. Bukan udah masuk ke awailul sholat. Iya, masuk. Tapi bukan dosa besar kan? Kalau kitanya tidak mau soleh, masih sah sholatnya karena masih di dalam waktu sholat. Tapi kalau kita pengen menjadi soleh, itu jadi dosa. Sehingga ada rasa takut, sehingga tidak berani untuk mengakhirkan waktu sholat. Gitu. Tapi kalau misalkan tidak ingin soleh, ya jadilah munafik kan. Pendusta agama. Pendusta agama. Sholat, tapi selalu di akhir. Selalu ya. Bukan sesekali, ya sesekali boleh. Itu selalu mengalihkan sholat gitu ya, maknanya itu. Kan celaka bagi orang yang sholat. Yang dimaksud itu adalah sholatnya di akhir waktu. Itu. Iya, di akhir waktu itu maksudnya Selalu gitu ya. Iya, coba lihat kalimatnya ya. Itu kan surat apa ya? Al-Ayatal ya. Nih, fawailul lil musallin. Bentuk kalimatnya itu ismiyah. Kalau ismiyah itu benda tetap, makanya tadi saya artikan selalu. Ayat 4. Wailun itu mubtada. Lil musallina, linya jer. Al musallina majrur. Nah, itu jar majrurnya celaka bagi orang yang sholat, gitu kan? Jadi karena kalimatnya ismiyah itu maknanya selalu, Pak. Kalau ismiyah kan benda kayak gini. Ya udah diem aja di situ. Berarti maknanya selalu mengakhirkan sholat. Coba, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang mereka tentang sholat mereka sahun. Apa sahun? Ghafiluna. Mereka lupa. Yuakhirunaha. Mereka sering mengakhirkan sholatnya an waktiha, dari waktunya. Tara itu. Nah, itu udah balik lagi. Jadi yang dimaksud selalu itu karena bentuknya ismiyah, Pak. Kalau ismiyah itu tetap. Isim itu gak gerakan ini. Diem. Kecuali kita pindahin. Nah, itu dibikin kalimat ismiyah. Berarti maknanya ya selalu. Ya, itu ya. Ada lagi. Jadi kisah ini harus kita pahami. Jadi Ibrahim itu selalu mengistimewakan Allah, tidak mengakhirkan perintah Allah. Itu yang menyebabkan Ibrahim itu sukses. Ya. Dan ingat, ketika Ibrahim mencari pisau yang ada kampak, nah, tidak lalu pidato kemana-mana, mana pisau mana, enggak, ambil kampak, jret,
Yang pertama ketakutan adalah istrinya. Gimana kalau salah baban gitu kan? Nah, itu maksudnya. Jadi yang nanya ini tuh bisa istrinya, bisa kita. Fakilalahu, dikatakan kepada Ibrahim, Allah. Ya, mengapa engkau tidak bersabar sampai engkau mendapati pisau? Apa alasannya? Inna takhiro, itu pakainya inna. Inna takhiro, sesungguhnya mengakhirkan perintah Allah itu la azim, sungguh dosa besar. Itu sungguh dosa besar. Ya, kaitannya dengan pendusta agama masuk. Gitu. Ya. Sama samikna watokna gitu. Samikna Watokna. Nah, yang ditanyakan apanya? Ini jadi Nabi Ibrahim pada saat Iya, begitu datang perintah dia kerjakan. Kayak kita aja, ketemu waktu duha gitu kan, ya kerjakan. Kalau nggak dikerjakan ya nggak apa-apa, tapi tidak mengikuti jejak orang soleh. Ya, kita kan pengen menjadi soleh kan, kalau pengen jadi soleh ikuti jejak orang soleh. Gitu. Walaupun pilihan-pilihannya kayak polisi kan jam 7 jam 8 jaga, nggak bisa duha kan. Nah, itu berarti ambil yang lain gitu kan, dia duha nggak bisa, ambil yang lain itu. Kayak takbir pertama, orang soleh itu takbirnya selalu pertama gitu. Ya, ini sebelum ini tuh keterangan ini, orang soleh itu kalau sholat takbirnya pertama. Apa maksud takbir pertama? Ikut takbir imam. Kalau enggak, begitu adzan dia udah sholat. Begitu selesai adzan dia sholat. Namanya takbir pertama. Gitu. sholat maksudnya kan ada sholat sunnah gitu. Jadi pada saat selesai azan dia langsung sholat sunnah gitu. Apa langsung kan kalau Qobliyah gitu kan ya. Kan kita kan sholat sunnah tuh mending di rumah gitu. Ya, pada saat selesai sholat azan di rumah kita sholat dulu gitu. Terus pada saat kita jalan kan ke masjid tuh nggak keburu takbir pertama. Apa maksud seperti kata boleh begitu tuh? Iya, yang pertama yang dimaksud sholat sunnah tuh nggak mesti qobliyah. Ya mesti qobliyah. Jadi qobliyah di masjid lebih afdol. Iya kan? Satu, tahiyatul masjidnya dapat. Iya kan? Itu. Jadi yang dimaksud sholat sunnah di rumah itu tahajud, duha. Jadi bukan rawatib. Kalau rawatib ya bagusnya di masjid. Kenapa? Karena ada perintah jamaah. Gitu. Dan yang dimaksud takbir pertama itu tadi ketika kita berjamaah, ya kan, pasti di masjid itu kan ada jamaah pertama kan, itu yang dimaksud jamaah pertama. Jadi kita berusaha untuk bisa takbir pertama. Takbir pertama itu berarti imam takbir kita ikut takbir. Gitu. Kalau bisa, ya kan. Kalau nggak bisa ya memang belum siap soleh gitu kan. Masih proses. Itu. Saya kira pengertian sholat Sunnah, semua sunnah. Iya, sunnah. jadinya kan terburu-buru. Udah ada, sholatnya ngebut. Tapi kalau misalkan dia datang sebelum adzan gitu kan, habis adzan sunnahnya nyaman kan, tenang. Itu. Jadi tahajud baru di rumah. Gitu. Jadi yang dimaksud sholat sunnah yang terbaik itu di rumah adalah sholat sunnah. Sunnah bukan rawatib, karena dituntut untuk lama. Kalau sholat sendiri kan
boleh lama, tapi kalau berjamaah nggak boleh, karena belum tentu mereka kayak kita, belum jauh. Kadang mereka pengen yang pendek, kita malah panjang. Sholatnya sambil gedejut di bahasa Cirebon, gedejutnya injak bumi, itu bener lama banget. Iya, jadi nggak ikhlas sholat, ya kan? Gara-gara siapa? Kita imam. Gitu, makanya lihat imam kan. Kenapa imam kalau mau sholat lihat ke belakang, lihat makmum. Ada si itu tuh pengennya cepet terus, ya kita ikut cepet. Jadi itu maksudnya kan, beresin sop kan. Jadi tidak hanya ngomong sop beresin, enggak gitu. Lihat si ayat gitu, orang-orang yang pengennya sholatnya cepet. Jadi ada, ya udah kita ambil sedang gitu kan. Karena mereka semuanya pengen lama, yang ini pengennya cepet. Kan nggak boleh jadi imam yang dibenci kan. Nggak boleh. Imam yang dibenci itu tidak melihat kondisi makmum. Kenapa kita dianjurkan untuk menengok sebelum sholat mulai? Itu maksudnya ya, kita ngikut sunnahnya doang, nengok doang terus balik, nggak memperhatikan sama. Ada yang tua, ada yang kakinya lagi sakit, kita tahu kan. Ya, jamaah kita kan kita tahu ada yang sakit, ya lagi kakinya bermasalah, kita tahu nih ada situ yang kakinya bermasalah, ya kita jangan lama-lama Al-Baqarah ngabisin, kalau ngabisin dari ayat terakhir. Sementara yang itu, aduh, sampai beriangan. Besok kita ikut lagi lah. Nah, pindah, tahu-tahu imamnya ada di sana lagi, saya kaget. Dapat pilih. Terawih itu. Iya. Nah, itu maksudnya Pak. Jadi sholat sunnah yang dimaksud di rumah adalah tahajud duha, bukan rawatib ya. Kalau rawatib justru dianjurkan di masjid. Kenapa begitu? Selesai bisa rakaat 1 di imam. Gitu. Ya. Nah itu Pak. Jadi pelajaran yang kita dapat bahwa kita pertama belajar menipiskan hijab. Kalau orang sudah hijabnya tipis, hatta yarau kulla syai'in fil wujudi hayyan. Jadi untuk membuktikan bahwa hijab kita udah tipis, kita bisa dialog dengan apapun yang kita temui. Gitu. Jadi mereka itu menjadi saksi, bisa komunikasi. Ya. Begitu buka dompet kan yang kelihatan duitnya ngomong. Udah sedekah belum? Seakan-akan begitu. Jadi tadi kan kalimatnya komunikatif, yu'amilunahu. Yu'amiluna itu pakai alif. Kalau pakai alif mazid itu maknanya saling. Yu'amiluna, apa yu'amiluna? Amal kan? Nah, berarti saling berkomunikasi. Muamalatal ahya, nah itu maf'ul mutlaq dengan muamalah hidup. Jadi muamalah hidup tuh kita lihat ini juga hidup Pak. Dia ngajak ngobrol ke kita gitu kan. Awas ya, minumnya bismillah dulu. Itu kan namanya komunikatif. Ya. Terus buang sampahnya pada tempatnya gitu kan. An-nadzafatu minal. Nah, itu namanya ngomong. Nah, yang tahu kita yang mendengar. Gitu. Nah, kalau kita udah bisa begitu, itu pasti tuh rikil apa tadi? Rikil hijabnya semakin tipis. Nah, orang kalau hijabnya semakin tipis, nah itu dia banyak kelebihannya. Nah, Bukan pakai perasaan gitu. Perasaan yang harus dibuang gitu. Benar kotor ya. Ini kayaknya harus dibuang tadi. iya itu juga komunikatif namanya, sama Pak. Komunikatif. Ini airnya kotor dibuang gitu kan. Itu komunikatif.
sama, cuman komunikatifnya searah apa dua arah. Ini kan yang dimaksud dua arah Pak, saling kan. Kalau yu'amilunahu itu maknanya saling gitu. Maknanya saling, berarti dua-duanya itu komunikasi. Nah kitanya yang bisa seakan-akan dia mengatakan ya gitu, berarti komunikasi. Dan gitu cukup ya, kayaknya berat. Jam 11 berat, materinya juga berat. Berat, ini dalam, sebetulnya dalam. Sekarang gimana cara menipiskan hijab gitu kan? Iya, gimana cara menipiskan hijab? Ya jangan maksiat kan, di sini yaksillah fiha abadan. Iya, jangan maksiat. Nanti kita bakal tidak bisa berbuat maksiat karena tidak ada tempat yang sepi. Semuanya ramai. Kenapa ramai? Karena mereka bertanya-tanya kepada kita. Itu yang bikin ramai. Nah gitu ya. Oke. Kemudian sehat terus, semangat. Minimal itu menjalankan perintah Allah. Gitu. Oke, kita tutup dulu dengan shadaqallahul adzim sambil ngobrol. Bisa.